Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Fitri di mata kuliah Analisis dan Visualisasi Data aktivitas 6 pada web kedua. Saya akan membahas tentang transformasi data. Kita lihat beberapa pengertian dari transformasi. Transformasi adalah proses konversi data ke dalam skala baru agar memenuhi homogenitas ragam dan sebaran data menjadi normal. Data yang perlu ditransformasi adalah data yang akan dianalisis varian, namun data tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilakukan analisis. Data hasil hitungan umumnya termasuk salah satu contoh data yang tidak memenuhi syarat untuk dianalisis. Data hasil pengukuran adalah data dapat langsung dianalisis varian. Data hasil penelitian dapat dilakukan analisis ragam apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh aditif. Perlakuan dua faktor dikatakan aditif apabila perlakuan suatu faktor akan tetap antara semua para faktor lainnya. Apabila faktor tersebut adalah perlakuan dan ulangan, maka perlakuan dan ulangan dikatakan aditif apabila pengaruh perlakuan tetap untuk semua ulangan. Yang kedua, pengaruh ulangan selalu tetap untuk semua perlakuan. Sini ada contoh data aditif. Kita lihat ada dua perlakuan A, B, ulangannya 1, 2, di mana perlakuan A, ulangan 1 itu 180 nilainya, yang kedua 120, pengaruh ulangannya 60, kemudian perlakuan B, ulangan 1 160, ulangan kedua 100, pengaruh ulangannya 60, pengaruh perlakuan A sampai B itu ulangannya pertamanya 20, yang kedua adalah 20. Apabila pengaruhnya kelipatan, maka diperlukan transformasi data. Contoh pengaruh kelipatan adalah pengaruh serangan hama atau penyakit. Yang kedua adalah kebebasan galat. Galat suatu pengamatan dikatakan bebas apabila tidak berkaitan dengan atau tidak bergantung pada yang lain. Kebebasan galat dapat diperoleh dengan pengacakan satuan percobaan. Penataan rancangan secara sistematis menyebabkan galat tidak bebas. Yang ketiga, heterogenitas ragam dan ketidaknormalan sebaran data. Data yang mempunyai ragam heterogen biasanya menyebabkan sebarannya menjadi tidak normal. Heterogenitas ragam terbagi dua, menjadi A. Perubahan ragam merupakan hubungan fungsi dengan rata-rata. Pada kondisi ini, heterogenitas menyebabkan sebaran data menjadi tidak normal. Contoh misalkan mengikuti sebaran Poisson, ragam sama dengan rata-rata S kuadrat sama dengan X bar. Banyaknya tanaman terserang hama per petak, banyaknya luka per daun. Contoh mengikuti sebaran binomial, datanya merupakan proposisi suatu kehadiran dan hanya mempunyai satu atau dua kemungkinan. Rumusnya adalah S kuadrat sama dengan X dikali 1 min X. Persentase serangga yang hidup, persentase tanaman yang terserang hama atau penyakit. Yang B-nya, ragam tidak berhubungan dengan rata-rata. Biasanya untuk data yang diperoleh dari percobaan yang terjadi alamiah karena perlakuan yang diujikan. Beberapa perlakuan mempunyai galat yang lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Contohnya misalkan penelitian permuliaan tanaman dengan bahan F1 dan F2. Ragamnya akan berbeda. Respon hasil terhadap perlakuan pemupukan atau pestisida. Cara transformasi data. Transformasi data itu tergantung pada jenis hubungan ragam dengan rata-rata. Di sini terdapat 3 macam yang paling umum digunakan. Yang pertama, transformasi logaritma. Yang kedua, transformasi akar kuadrat. Dan yang ketiga adalah transformasi arsin. Kita
Kita lihat untuk transformasi logaritma. Untuk data yang simpangan bakunya sebanding dengan rata-rata atau data kelipatan, data yang mempunyai sebaran Poisson dan binomial umumnya ditransformasi dengan logaritma. Beberapa contoh misalkan banyaknya serangga per petak, banyaknya telur atau pupa atau ulat per tanaman atau persatuan luas, penelitian tentang banyaknya larva yang hidup pada tanaman padi yang diberi perlakuan beberapa dosis insektisida untuk menggunakan RAK dengan 4 ulangan. Caranya kita lihat apabila gugus data hasil pengamatan adalah X ke Y, maka sebelum dianalisis varian, semua data ditransformasi dengan logaritma atau X sama dengan log ke Y. Apabila gugus data nilainya kecil, misalnya kurang dari 10, maka digunakan X sama dengan log kali X ke Y plus 1. Yang kedua, transformasi akar kuadrat. Untuk data bilangan bulat kecil, seperti data yang diperoleh dari menghitung kejadian yang jarang, untuk data persentase yang kisarannya 0 sampai 30% atau 70 sampai 100%, data yang mengikuti distribusi Poisson atau binomial juga sering ditransformasi dengan akar kuadrat. Contohnya misalkan data yang berbanding dengan rata-ratanya. Banyaknya tanaman terkena penyakit per petak, banyaknya serangga yang tertangkap dalam perangkap, banyaknya gulma per petak. Cara transformasi akar kuadrat. Apabila gugus data hasil pengamatan adalah X ke Y, maka sebelum dianalisis varian, semua data ditransformasi dengan diakarkan atau X sama dengan akar X ke Y. Apabila gugus datanya banyak yang nilainya kecil, biasanya lebih kurang dari 10, terutama angka 0, digunakan X sama dengan akar X ke Y plus 0,5. Yang ketiga adalah transformasi arsin. Disebut juga transformasi sudut. Untuk data pembandingan, untuk data yang diperoleh dengan perhitungan, untuk data yang dinyatakan sebagai desimal atau persentase yang berasal dari pembandingan dengan kisaran 0 sampai 100%. Persentase protein atau karbohidrat bukan tipe data ini. Cara transformasi arsin digunakan tabel transformasi arsin, ada tabelnya atau gunakan komputer. Nilai 0% digantikan 1/4N dan nilai 100% diganti dengan 100 min 1/4N, di mana N adalah banyaknya satuan yang data persentase tersebut dibuat atau penyebut yang digunakan dalam menghitung persentase. Tidak semua data persentase harus ditransformasi. Kisaran 30-100%, seandainya ditransformasi juga tidak harus menggunakan arsin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi transformasi datanya. Sekarang kita akan melihat bagaimana penggunaan aplikasi R untuk contoh transformasi data. Kita melihat sedikit tentang penggunaan R-nya. Di sini ada contoh transformasi data pada R. Berikut adalah contoh transformasi data yang sederhana menggunakan RStudio, baik dengan transformasi logaritma maupun akar kuadrat. Kita lihat contoh soal sederhananya, misalkan seorang peneliti mengukur tinggi badan 6 orang siswa dalam satu kelas dan memperoleh data berikut dalam sentimeter. Misalkan tinggi badannya 150, 160, 170, 180, 190, dan 200. Peneliti ingin melakukan dua transformasi. Di sini yang pertama menggunakan transformasi logaritma atau log, yang kedua dengan transformasi akar kuadrat. Kita lihat, peneliti ingin melakukan dua transformasi tadi, yaitu transformasi logaritma dan transformasi akar kuadrat atau SQRT. Penyelesaiannya, kita akan membuat dulu data aslinya. Kita mulai dengan data asli, sintaknya yaitu tinggi badan
lebih kecil, strip C 150, 160, 170, 180, 190, 200. Kita isikan di dalam aplikasi R-nya. Kemudian kita akan melakukan transformasi logaritma dan akar kuadrat. Kita akan menerapkan logaritma natural dan akar kuadrat pada data ini. Kita masukkan sintaknya, yaitu crash transformasi logaritma, log underscore tinggi, log tinggi badan, transformasi akar kuadrat, akar underscore tinggi, SQRT tinggi badan. Kita masukkan ke dalam aplikasi R-nya. Untuk menampilkan hasilnya, kita akan tampilkan hasil transformasi dalam bentuk tabel dengan sintak data titik frame dalam kurung asli sama dengan tinggi underscore badan, logaritma sama dengan ron, log underscore tinggi, 2, akar underscore kuadrat sama dengan ron dalam kurung akar underscore tinggi, 2. Hasil yang diharapkan adalah seperti ini. Kita akan melihat hasil asli datanya, logaritmanya, dan akar kuadratnya. Setelah kita masukkan ke dalam aplikasi R. Nah, untuk menampilkan visualisasinya, kita melihat perbedaan antara data asli dengan data setelah logaritma dan data setelah akar kuadrat dengan membuat histogram atau box plot. Sintaknya untuk plot histogram untuk masing-masing par itu mrow sama dengan C dalam kurung 1,3 layout 1 baris, 3 kolom. Kemudian untuk histogram untuk data asli, histogram tinggi underscore badan, main sama dengan histogram tinggi badan asli, ko sama dengan sky blue. Masih di visualisasinya, menampilkan histogram untuk data asli his tinggi underscore badan main sama dengan histogram tinggi badan asli, ko sama dengan sky blue. Bisa melihat ya teman-teman di sintaknya. Kemudian pagar histogram untuk data logaritma histogram, log underscore tinggi, main sama dengan histogram tinggi badan, ko sama dengan light green. Histogram untuk data akar kuadrat akar underscore tinggi, main sama dengan histogram tinggi badan, akar kuadrat, ko orange. Kemudian untuk uji normalitasnya, jika kita ingin memeriksa apakah data setelah transformasi mendekati distribusi normal, kamu bisa menggunakan Shapiro Strip Wheel Test. Sintaknya uji normalisasi Shapiro.test tinggi underscore badan, pagar data asli Shapiro.test log underscore tinggi, crash setelah logaritma, Shapiro.test akar underscore tinggi, pagar setelah akar kuadrat. Kemudian jika nilai P strip value lebih besar dari 0,05, maka data tersebut dianggap berdistribusi normal. Mungkin sekian penggunaan R pada materi transformasi data. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses selalu untuk teman-teman semuanya dan tetap semangat untuk belajar di aktivitas yang lainnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.